Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Kamis 12 November 2025. Hari ini kita peringati Santo Yosafat, uskup dan martir yang hidup pada abad ke-17. Ia diminta oleh orang tuanya untuk dididik dalam ilmu perdagangan. Ia rajin belajar dan bekerja. Namun ia cepat sekali menyadari bahwa bidangnya bukanlah perdagangan. Ia lebih tertarik pada hal kerohanian. Di kota itu, ia menyaksikan gereja-gereja Rusia yang kacau balau karena pengaruh skisma yang timbul di kalangan umat. Mereka memutuskan hubungan dengan Roma dan tidak lagi mengakui Paus sebagai pemimpin tertinggi gereja. Ia cepat sekali memilih gereja yang sebenarnya, yang masih taat kepada Roma, yang diakui itu adalah gereja Kristus. Karena gereja Kristus tidak berciri kejahatan, tapi berciri kedamaian. Gereja waktu itu di Rusia ada cara kekerasan, tipu muslihat, fitnah dan seterusnya. Maka ia dengan sekuat tenaga ingin kembali menciptakan gereja yang benar, yang berpusat pada Paus di Roma sebagai konkretnya. Tahun 1604, ia masuk biara Tritunggal Maha Kudus dan menerima nama baru Yosafat. Jumlah calon di biara itu sangat sedikit. Bahkan di tahun terakhir, ia sendiri saja bersama dengan pemimpin biara. Namun tujuan hidupnya tidak pernah padam. Berdoa, bermeditasi, bermati raga untuk mohon agar Tuhan mempersatukan gereja Katolik Roma dengan gereja yang ada di Rusia. Empat tahun kemudian ia dihabiskan menjadi imam. 8 tahun kemudian ia menjadi uskup yang saleh. Namun ia keras untuk terhadap dirinya sendiri. Ia murah hati kepada sesama. Ia seperti seorang rasul terus mempertahankan kehidupan gereja di bawah pimpinan Paus sebagai wakil Kristus. Banyak orang yang memusuhinya, namun berkat imannya yang kuat, ia memenangkan segala permusuhan. Ia rela mempertaruhkan nyawanya demi cita-citanya persatuan dengan gereja Roma, dan menyatakan pentingnya persatuan gereja yang dikonkretkan bersatu dengan Paus di Roma.
Namun musuh-musuhnya terus mengintainya. Dan ketika ia berkhotbah, musuh-musuhnya membunuh para pelayannya. Ia tampil ke depan dan mengatakan, "Aku inilah yang kamu cari. Mengapa kamu membunuh pelayan-pelayanku yang tidak bersalah?" Yosafat kemudian dibunuh juga dan jenazahnya dibuang ke dalam sungai Dwina. Kemartirannya membuka jalan dan mata orang bahwa mereka bertobat untuk kembali kepada pangkuan gereja di Roma. Kita bersyukur atas orang kudus ini dan mohon agar kita pun dimampukan untuk berani bertahan dalam iman dan kesatuan dengan Yesus Kristus. Sabda Tuhan hari ini pada bacaan yang pertama dari kitab Kebijaksanaan bab 6 ayat 1-11 menegaskan kepada para raja dan para penguasa, mereka diminta untuk mempelajari kebijaksanaan agar mereka tidak menyimpang dari ajaran Tuhan, namun mereka hendaknya menggunakan kebijaksanaan untuk melayani umat pilihan, agar mereka hendaknya penuh dengan sikap-sikap yang bijaksana, yakni penuh dengan cinta kasih. Kalau mereka setia, maka mereka tidak akan dimusnahkan. Hendaknya sekali lagi para pembesar belajar menjadi bijaksana dan jangan sampai jatuh karena sikap-sikap yang mengikuti kehendak pribadi. Sedangkan pada bacaan Injil kita akan mendengar bagaimana Yesus menyusuri Samaria dan Galilea, dan ada 10 orang kusta yang minta disembuhkan. Mereka bersama-sama berseru, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Dan Yesus meminta mereka pergi kepada imam. Satu yang merasa sembuh kembali untuk mengucap syukur. Saudara-saudaraku terkasih, kita diajak untuk bertindak bijaksana. Orang yang bijaksana tidak hidup menurut kehendak sendiri, tidak hidup menurut egonya, tetapi memikirkan tindakannya didasarkan atas perintah dan kehendak Allah. Sekalipun banyak tantangan, banyak kesulitan, mereka tetap merasakan kasih Allah. Itulah kebijaksanaan. Namun tak jarang orang mengikuti kehendak sendiri, dan akhirnya keputusannya, tindakannya jauh dari bijaksana. Maka kita bertanya pada diri kita, sudahkah aku bertindak bijaksana sesuai dengan kehendak Allah? Meskipun kadang-kadang harus merasakan duka cita, namun akhirnya kita mendapatkan sukacita. Dari Injil kita melihat bagaimana sikap syukur yang benar. 10 orang kusta yang memohon untuk disembuhkan menghadap imam untuk mencari surat pernyataan kesembuhan. Namun yang satu sadar
Ketika sembuh ia kembali untuk mengucap syukur, yang berarti mengakui Yesuslah yang benar-benar utusan Allah. Bukan imam, bukan surat, tapi Yesus. Maka syukur berarti menempatkan kembali Allah dan Yesus Kristus dalam hidupku sebagai pedoman dari hidupku. Itu juga termasuk orang yang bijaksana, tidak lagi tergantung pada dunia, tetapi kepada Yesus yang menyembuhkan. Maka dari itu mari kita juga bersyukur dengan cara tetap berpegang pada ajaran Yesus, sabda dan kehendaknya, serta kita dengan tekun meninggalkan sikap-sikap lama. Dan itulah orang yang bijaksana. Semoga kita semakin dimampukan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, syukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan, yang mengajak kami untuk bersikap bijaksana, yakni menomorsatukan kehendak-Mu di atas segala-galanya, agar hidup dan karya kami sungguh berkenan kepadamu. Bantulah kami untuk menjadi orang yang bijaksana, yang hidup sesuai dengan sabda dan kehendak-Mu. Semoga iman kami semakin berkembang, bertumbuh, karena Engkau senantiasa mendorong kami. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban-beban Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, agar akhirnya kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kuatkan kami dengan sabda dan kehendak-Mu, agar akhirnya kami dapat disebut sebagai orang-orang yang bijaksana. Untuk itu, berkatilah kami, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, tetap saya ingatkan, saya ajak untuk memiliki pola hidup yang sehat. Bila kita sehat, orang lain sehat, dan kita terbebas dari mara bahaya dan dari segala penyakit. Terima kasih atas usaha panjenengan dalam mengadu gereja, dengan doa-doa, dengan pemberian diri, pemberian karya, pemberian waktu dan tenaga. Juga kita diajak untuk bersyukur atas semua yang kita terima dan juga memberikan kepada orang yang membutuhkan. Maka amplop-amplop dari Paroki Purwodadi yang masih di bak kundur bisa diisi, kemudian dimasukkan ke kotak-kotak yang ada, agar bisa direkap dan dikirimkan ke Paroki Purwodadi, ditunggu sampai akhir bulan, agar akhirnya kita bisa membantu Paroki Purwodadi membangun kapel atau memperbaiki kapel. Saya ingatkan kepada anggota Dewan Pleno untuk hadir di dalam pleno pemilihan calon anggota DPPH. Ketua-ketua lingkungan saya wajibkan untuk hadir. Kalau berhalangan karena lebih mendesak, minta satu wakil untuk hadir. Timpel-timpel satu orang mewakili. Mudah-mudahan kita dengan serius untuk memilih anggota DPPH. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi
Selamat merenungkan. Salam sehat. Tuhan memberkati. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin.